Assalamualaikum Pak Tri. Waalaikumsalam Bu, silakan. Iya, boleh duduk? Ya silakan Bu, monggo Bu. Oke, sibuk apa ini Pak? Ini sedang menganalisis nilai Bu, karena kemarin habis ulangan belum sempat saya analisis nilainya. Oh iya, bagus, Ya. rajin sekali ya Pak Tri ini ya. Ya enggak sih Bu, lah biasa aja. Iya, memang Ya. tugas guru memang harusnya menganalisis ya Pak, nanti biar Iya. tahu apa yang harus ditingkatkan. Iya, Baik Pak Bu. Tri, ini sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat Bu ya. Alhamdulillah, ya. Iya. Begini Pak, besok kita kan akan mengadakan supervisi akademik. Jadi Ya, kira-kira saya bisa masuk kelas Pak Tri kapan ini? ya. Besok pagi saya ada jadwal Bu, jam 1-2 di kelas 9E, nanti Bu bisa masuk ke kelas tersebut. Oke, di 9E. 9E Ya, nggih. jam keberapa besok Pak? Jam 1 dan 2. Jam Ya, 1 2 dan jam. 2 Ya. jam. Oke, Ya, baik. betul, ya. Lalu untuk kegiatan supervisi besok ini apa yang sudah Bapak persiapkan? Saya sudah menyiapkan ini Bu, rencana pembelajaran sudah saya siapkan, sudah saya print juga, kemudian medianya juga, alat-alatnya juga sudah saya siapkan untuk besok pagi. Oke, bagus. Lalu materi apa yang akan disampaikan besok Pak? Besok saya masih melanjutkan materi tentang teks laporan percobaan, yaitu bab yang terakhir, yaitu tentang menyajikan teks laporan percobaan. Oh, menyajikan teks laporan percobaan. Iya. Jadi menulis ya? Ya, awalnya menyusun dulu, nanti anak-anak baru menyajikan baik bentuk lisan maupun nanti tulisan. Gitu. Oke, baik. Kalau teks laporan percobaan kelas 9 ya itu ya, senang ya Pak ya? Ya, senang sekali Bu anak-anak. Ya. Oke, baik. Nah, di antara standar proses pembelajaran, kira-kira bagian mana yang ingin Bapak tingkatkan atau kembangkan besok Pak? Ya, besok saya ingin meningkatkan yang pertama jelas keterampilan menulis Bu, karena besoknya dengan nulis. Kemudian yang kedua kaitan dengan pembelajaran supaya anak-anak itu sesuai dengan gaya atau kecepatan dari anak-anak dalam belajar. Jadi mungkin anak yang senang nonton nanti saya tayangkan video, kemudian ada yang senang kinestetik atau gerak-gerak tuh anaknya ya, nanti saya bentuk kelompok supaya anak pindah tempat supaya tidak bosan. Oh, begitu. Jadi ada pengelompokan antara visual, kinestetik dan audio ya Pak. Iya, Keren betul, sekali nih Pak. Ya. Lalu indikatornya apa ini Pak, supaya murid ini bisa memahami konsep teks laporan percobaan, kemudian menikmati pembelajaran dengan gaya dan kecepatan belajar masing-masing. Ini Ya. indikatornya apa? Indikatornya ya pertama ya anak jelas menikmati atau nyaman dalam hal pembelajaran. Jadi nyaman, dia mengikuti dengan enak, dengan tenang. Kemudian juga anak tersebut bisa mengikuti juga dengan sesuai dengan kecepatan gayanya. Misalnya ada yang tadi senang nonton, nanti otomatis anak kan nonton ya, nanti akan senang. Yang lain nanti juga sama, nanti mungkin akan bentuk kelompok otomatis kan pindah tempat. Jadi anak-anak tidak bosan di tempat itu saja. Oke, Ya. keren. Saya membayangkannya sudah. Ya. Itu bagus sekali ya Pak. Ya, Oke, terima kasih, Bu. dari indikator itu tadi, kira-kira kalau misalnya sekarang ada skala ya, 1 sampai 10, kira-kira Bapak ada di level berapa? Kalau saya evaluasi diri sendiri itu saya masih di level 6 Bu, karena saya lihat anak-anak itu belum fokus dan kecepatannya juga beda-beda, jadi saya belum sampai ke situ. Oh iya, Ya, ya sudah level 6. lumayan di level 6 ya Pak Ya, sebetulnya ya. alhamdulillah, Oh, ya. ya. Kalau 6 berarti kira-kira ingin meningkatkan ke level berapa dalam supervisi ini? Jadi saya inginnya sih meningkat ya 2 digit aja dulu lah, ya level 8 nanti berencana. Oh, Jadi 8. saya tingkatkan Oke, ke oke, level oke. dari 6 ke 8. Oke, terus angka 8 itu yang seperti apa Pak? Angka 8. Angka 8 itu nanti anak-anak itu bisa memahami konsep yang saya sampaikan sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar dari anak-anak. Jadi nilai 8 tapi anak-anak bisa paham dan sesuai dengan kecepatan gayanya masing-masing. Oke, jadi ke level 8 ya. Ya, Bu. Terus untuk menuju ke level 8 itu untuk mengakomodasi anak-anak, gaya belajar anak-anak, kemudian senang dalam prosesnya, ini apa yang sudah Bapak siapkan? Yang saya siapkan besok kan ada video Bu, video nanti anak menonton, kemudian pembentukan kelompok juga nanti anak-anak saya bentuk kelompok menjadi 8 kelompok, kemudian juga
dengan ini konten dan ininya beda, apa materinya beda-beda. Ya. Apa yang Bapak maksud itu tentang pembelajaran diferensiasi? Iya, saya rencana seperti Ibu rencana, Oh tapi iya. pelaksanaannya Oke, kurang tahu oke. nanti. Ya semoga Oke. sih sesuai lah. Ya. Oke, baik. Jadi saya menangkapnya ada pembelajaran diferensiasi gitu ya, Pak Iya, ya. gitu, ya. Oke. Iya. Jadi setelah itu nanti Bapak apa namanya? Kira-kira selain diferensiasi ada lagi mungkin yang akan disiapkan besok? Ya, siapkan Pak itu nantinya ini Bu. Kan tadi kan diferensiasi kontennya ya. Ya. Rencana nanti sebelum pembelajaran nanti ada untuk membuat siswa fokus, saya gunakan model teknik stop nanti atau ice breaking lah supaya anak-anak fokus sebelum mengikuti pelajaran. Oke, keren sekali ini rencananya Pak Tri ini terima ya. kasih, Bu. Oke, baik ya. Jadi nanti saya tunggu ya Pak ya, action Bapak di kelas 9. 9E. 9E besok ya, besok Sabtu, saya ya. Sabtu ya. Oke. Semoga apa yang sudah Bapak rencanakan tadi akan berhasil ya Pak, sehingga kualitas pembelajaran di sekolah kita akan semakin meningkat dan berimbas pada guru-guru yang lain. Amin, terima kasih Bu. Oke, selamat melanjutkan aktivitas ya Pak ya. Ya Bu. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Telur mengapung di gelas yang ada garamnya. Mengapa ini disebabkan karena masa jenis air menjadi meningkat sehingga telur mengapung. Karena masa jenis airnya meningkat, telurnya mengapung. Mungkin yang lain tanyakan? Ya. Cukup? Ya, cukup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada semuanya. Ya, oke, terima kasih sudah materi apa tadi? Laporan percobaan khususnya menyusunnya kita akan lanjutkan tentang bab yang kedua yaitu tentang teks pidato persuasif. Ya. Mari kita tutup. Sebelum ditutup, silakan nanti kalian membaca materi bab 1 itu ya, yang kedua tadi. Silakan di rumah baca-baca untuk persiapan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum Pak Tri. Waalaikumsalam. Ya, selamat ya Pak. Bapak tadi sudah melaksanakan pembelajaran di kelas 9E dengan lancar. Iya, terima kasih Bu. Oke, bagaimana Bapak, perasaan Bapak setelah melaksanakan pembelajaran tadi? Ya, perasaan saya ya sangat senang Bu, karena ketika saya masuk di kelas 9E anak-anak senang mengikuti pelajaran dari awal sampai selesai. Oke, baik. Lalu bagaimana Pak Tri ini bisa menilai performa Pak Tri saat mengajar tadi? Ya, saya sudah nilai dari kegiatan siswa dari awal itu, jadi siswa sudah dapat mengikuti dengan baik, kemudian juga dapat memahami apa yang saya sampaikan. Oke, dapat memahami apa yang disampaikan, ya? Iya, betul. Oke, kalau begitu begini Pak. Kalau ada di skala 1 sampai 10, ini kira-kira Bapak kemarin performanya ada di angka berapa Pak Tri? Nah, kalau saya nilai diri sendiri, kemarin kan skala 6 ya Bu ya. Kalau sekarang ya dengan kondisi yang sudah tadi saya laksanakan ya naik 2 digit pula, ya angka 8 itulah. Bisa masuk angka 8. Masuk angka 8? Ya. Keren sekali loh Pak itu Ya, Pak. Kemarin 6 ya Pak, sekarang 8. Berarti Ya, naik betul, 2 digit ya Pak. Ya, betul, Luar ya. biasa. Ya. Oke, lalu Pak Tri, untuk mencapai posisi 8 tadi, apa yang sudah Bapak lakukan?
Yang saya lakukan yang jelas saya pedomannya pada rencana yang sudah saya siapkan, yaitu dalam rencana itu sudah saya siapkan untuk misalnya untuk awal itu ada video motivasi untuk siswa lebih fokus, kemudian juga ada tengahnya ada video tentang pembelajarannya tersebut, kemudian yang terakhir itu ada ice breaking. Jadi setelah diskusi anak-anak saya kasih ice breaking supaya lebih siap nanti dalam presentasi. Jadi tadi Bapak menceritakan bahwa dalam pembelajaran itu ada video motivasi di awal pembelajarannya, Pak ya. Kemudian ada konten video, kemudian ada presentasi juga ya, Pak ya. Iya, iya betul. Oke. Jadi bagaimana Bapak bisa menilai tentang yang sudah Bapak lakukan di angka 8 itu? Ya, jadi ketika proses pembelajaran, terutama ketika anak-anak diskusi, setelah saya tampilkan video itu anak-anak langsung melaksanakan perintah yang saya laksanakan, yaitu anak-anak tersebut mencatat hal-hal penting dalam video tersebut, dan alhamdulillah anak-anak itu langsung menulis hal-hal penting ketika saya tayangkan videonya. Oke, jadi bagus sekali ya. Jadi sudah ada ini ya Pak, ketika Bapak menyetel video, anak-anak mencatat hal pentingnya ya Pak ya. Jadi tetap bisa fokus dalam pembelajaran. Ya. Oke, kira-kira apa lagi Pak yang membuat pembelajaran tadi bisa dikatakan berkembang atau meningkat dibanding yang sebelum-sebelumnya? Ya kalau saya lihat itu anak-anak dari sebelumnya itu lebih antusias Bu. Jadi anak-anak lebih antusias, anak-anak senang mengikuti, kemudian juga ada keaktifan juga dari anak ketika presentasi juga itu ada yang bertanya. Jadi menurut saya seperti itu. Oke, jadi Bapak menilai bahwa pembelajaran kemarin itu anak sudah nyaman ya Pak? Ya, sudah betul. Antusias, sudah berdiskusi, sudah presentasi gitu ya? Oke. Terus bagaimana lagi Pak, Bapak bisa menilai bahwa pembelajaran kemarin itu dinilai berhasil? Yang jelas kalau saya lihat berhasil itu ketika anak-anak itu bisa memahami apa yang saya sampaikan, konsep-konsep yang saya sampaikan. Jadi itu indikatornya ketika saya memberikan pada akhir pelajaran itu saya memberikan semacam post-test. Jadi ketika saya berikan post-test itu anak-anak ya 80% itu sudah menguasai materi yang sudah saya sampaikan. Oke, jadi keberhasilan Bapak tadi ditandai dengan adanya hasil nih Pak, hasil dari pembelajaran gitu ya, ada post-test di akhir pembelajaran. Oke. Baik Pak Tri, di sini izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan ketika saya mengobservasi kelas 9E kemarin nggih. Oke, silakan. Mohon izin nggih Pak. Kemarin saya mencatat beberapa hal ketika saya ada di kelas nggih. Di sini ada aspek dan strategi pengembangan, diantaranya tentang apa yang sudah direncanakan Bapak waktu pra observasi, kemudian saya cocokkan dengan yang ada di observasi. Di sini ada diferensiasi proses nih Pak, ada pengelompokan murid, satu kelompok ada 4 siswa gitu ya. Kemudian ada LKPD juga ya Pak. Oke. Kemudian dari pengelolaan kelas, di sini saya menangkap ada kegiatan motivasi di awal pembelajaran dengan menyetel video inspirasi ya. Nah, kemudian ada ice breaking di tengah pembelajaran, kemudian Bapak memberikan kebebasan pada murid untuk memilih kelompok sesuai dengan yang mereka inginkan, dan untuk media pembelajaran sudah ada video teks percobaan tentang telur pengapung ya Pak kalau tidak salah kemarin. Kemudian ada juga untuk refleksi pembelajaran itu sudah ada di akhir pembelajaran gitu. Bagaimana Pak? Apa sudah cukup dengan yang saya sampaikan tadi? Bagaimana pendapat Bapak dengan yang saya sampaikan tadi? Ya, yang saya sampaikan itu tadi memang betul sesuai yang di kondisi di kelas ya Bu ya. Jadi saya terima itu memang betul itu apa adanya. Oke ya, tapi mohon izin ya Pak, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan untuk pengembangan sesuai dengan percakapan kita waktu pra observasi ya. Jadi kemarin itu memang saya menangkap ada beberapa hal yang perlu dikembangkan Pak. Mohon izin menyampaikan lagi ya Pak ya. Jadi di pengelolaan kelas di awal pra observasi kan kemarin
Bapak mau merencanakan ada teknik STOP nih Pak, Oh, iya, yang betul, sudah iya. dipelajari itu. Kemudian kemarin belum ada teknik STOP-nya. Iya, iya. Nah, kemudian yang kedua untuk mengakomodasi kebutuhan belajar atau gaya belajar yang visual Pak. Gaya belajar visual dan gaya belajar kinestetiknya. Iya. Jadi kemarin saya menangkap memang belum ada contoh atau media untuk anak yang gaya belajarnya kinestetik ataupun yang visual. Nah, itu hanya itu yang saya tangkap kemarin. Bagaimana menurut Bapak apa yang saya sampaikan tadi? Ya, untuk yang itu sampaikan tadi memang betul, saya belum, yang teknik stop yang belum saya sampaikan, memang itu saya ganti dengan video yang lain karena saya juga ya baru mengetahui teknik itu dan belum sempat saya praktekkan. Dan untuk yang kinestetik memang belum terlaksana, jadi anak-anak memang masih hanya memang belum sesuai dengan yang gerak-gerak, masih tetap saja di tempat intinya itu. Oke. Nah, baik Pak. Dari pertemuan ini tadi, apa yang sudah Bapak bayangkan untuk dilakukan ke depan untuk memperbaiki performa atau kompetensi di area tersebut yang belum tercapai kemarin, Ya, Pak? yang saya bayangkan ya besok saya akan yang pertama jelas akan mencari info-info itu yang misalnya dari YouTube misalnya itu, kemudian juga yang jelas dari rekan MGMP. Ya, nanti dari situ nanti saya minta masukan, ya dia diskusi bagaimana cara atau membuat pembelajaran yang di dalamnya itu ada kinestetiknya, menampung anak-anak yang kinestetik itu. Jadi Bapak akan ini ya Pak, melihat di YouTube mungkin ya, di internet, dari sumber yang lain, kemudian bertanya pada teman MGMP mungkin yang sudah berpengalaman, lalu apalagi Pak kira-kira yang bisa meningkatkan kompetensi Bapak pada area tadi? Ya, yang jelas saya juga nanti akan komunikasi dengan teman yang mungkin di komunitas lain ya, barangkali teman-teman itu sudah melaksanakan pembelajaran yang di dalamnya menerapkan yang atau mengakomodasi anak-anak yang mempunyai kemampuan kinestetik tersebut. Jadi Bapak ini tadi sudah merencanakan bahwa akan bertanya pada komunitas lain mungkin ya Pak di luar sana, kemudian mengakomodasi gaya belajar yang kinestetik dan visual mungkin ya Pak ya. Ada lagi mungkin Pak yang bisa dilakukan selain itu? Ya mungkin selain itu juga ya lihat ini Bu, lihat ya tadi mungkin di YouTube kan mungkin kan ada semacam praktik baik pembelajaran, nanti mungkin saya lihat contohnya bagaimana yang pembelajarannya dalamnya ada kinestetiknya. Baik. Jadi itu yang akan Bapak lakukan. Kira-kira siapa Pak yang akan membantu Pak Tri untuk meningkatkan kompetensi mengajar pada area yang belum tercapai tadi Pak? Yang jelas itu adalah yang paling dekat ya, rekan atau teman MGMP Bu. Teman MGMP itu yang saya mintai bantuan, kemudian juga mungkin teman lain yang walaupun berbeda MGMP ya, yang sudah melaksanakan pembelajaran seperti itu. Jadi Bapak nanti akan ini ya Pak, rencananya bertanya pada teman MGMP, terus pada teman ya, pada rekan guru mapel lain yang sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi dengan apa ya tadi Pak? Ya, kinestetik. Iya, untuk memenuhi kebutuhan belajar yang kinestetik. Berarti ini bisa dikatakan sebagai tindak lanjut ya Pak Tri ya? Ya, bisa. Lalu kapan nih Pak Tri akan kira-kira melaksanakan rencana ini tadi Pak? Ya, untuk melaksanakan rencana itu ya, saya inginnya secepatnya Bu, nanti setelah kegiatan ini selesai, ya mungkin 1 minggu atau 2 minggu lah, nanti saya akan komunikasi dengan teman GMP yang intinya minta pendapat atau minta contoh pembelajaran yang di dalamnya ada gaya belajarnya kinestetik. Jadi akan mencari dalam waktu 1 minggu gitu Pak, 1 sampai 2 minggu. Baik. Lalu ini Pak, yang terakhir, apa yang Bapak dapatkan dari pembelajaran atau supervisi kita kali ini Pak? Ya, yang saya dapatkan jelas banyak Bu, karena dari supervisi itu saya dapat
mendapatkan masukan bagaimana Oke. cara meningkatkan kegiatan pembelajaran saya di kelas, dan itu insya Allah saya akan gunakan untuk pembelajaran selanjutnya. Oke, jadi Bapak merasa mendapatkan wawasan ya Pak ya, mendapatkan wawasan yang lebih banyak. Oke, baik Pak Tri, alhamdulillah ya Pak. Apakah tujuan supervisi kita sudah tercapai? Ya insya Allah sudah Bu ya. Oke, Sudah berarti terlaksana. ya. Ya, Oke, berarti pertemuan kita cukup sampai di sini ya Pak Tri ya. yang gitu. Ya, oke, selamat lanjutkan aktivitas Pak. Iya, terima kasih Bu.